Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur sudah melakukan olah TKP kecelakaan bus rombongan pelajar yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Pandaan Malang dan menyimpulkan sementara penyebab kecelakaan. Sedangkan 6 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang setelah mendapat perawatan pertama di RSUD Lawang. Jajaran Ditlantas Polda Jatim Selasa pagi menggelar olah tempat kejadian perkara TKP kecelakaan bus rombongan siswa SMP Islam Terpadu Darul Quran Mulia Putri Bogor di kilometer 77 Tol Pandaan Malang. Polisi menggunakan detektor analisa untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Selama proses olah TKP, polisi menutup satu jalur Surabaya menuju Malang. Arus lalu lintas di jalur ini dialihkan ke jalan non-tol. Untuk saat ini tim masih bekerja, dipimpin Bapak Dirlantas, melakukan olah TKP dengan menggunakan alat traffic accident analysis. Alat ini masih bekerja terus, dan tim penyidik dari unit Gakum Satlantas Polres Malang mulai tadi malam sudah mengumpulkan bukti-bukti. Jadwalnya hari ini kita memintai keterangan para saksi. Kemudian Bapak Dirlantas juga menghadirkan pihak Dishub untuk melakukan checking kendaraan. Kita lapis dengan teknisi dari kendaraan Mitsubishi untuk bisa mendapatkan data yang komprehensif tentang kondisi truk. Sementara itu, Satlantas Polres Malang dan Jasara Harja melakukan pendataan 4 korban meninggal dunia di kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 3 diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian dan 1 korban meninggal di rumah sakit. Selain ke-4 korban meninggal dunia, 6 korban luka berat saat ini dirawat di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. 2 diantaranya sempat mendapat perawatan pertama di RSUD Lawang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena lukanya cukup parah. Sebelumnya kecelakaan antara bus pariwisata pengangkut rombongan siswa dan guru SMP Islam Terpadu Nurul Quran Mulia Putri Bogor dengan truk pengangkut pakan ternak terjadi Senin petang di Jalan Tol Pandaan Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, petugas dari Dinas Kementerian Perhubungan melakukan rem cek atau pemeriksaan kendaraan penyebab kecelakaan. Pemeriksaan untuk mengetahui kondisi truk dan bus yang terlibat kecelakaan di Tol Pandaan Malang yang menewaskan 4 orang. Hasilnya, petugas mendeteksi kondisi tidak layak jalan pada truk lantaran kurangnya perawatan pada sistem pendingin mesin dan pengereman. Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia atau IPKBI Kementerian Perhubungan melakukan rem cek terhadap bangkai truk dan bus yang terlibat kecelakaan di Jalan Tol Pandaan Malang. Pemeriksaan rem cek dilakukan pada truk di res area kilometer 83 Tol Pandaan Malang, sedangkan bus diperiksa di Satpas Polres Malang. Pengecekan meliputi sistem pengereman, sistem pendinginan, sistem kelistrikan mesin, hingga kelayakan kendaraan. Hasilnya, petugas menemukan sistem pengereman pada truk bermasalah, sistem pendingin mesin tidak berfungsi optimal serta ditemukan selang yang lepas dan sistem pelumas rem yang tercampur air. Akibatnya, truk tidak mampu menanjak dan berjalan mundur akibat rem yang bekerja tidak optimal. Kesimpulan yang kita temukan tadi untuk sementara, selain apa yang diberikan statement Bapak Kepolisian, kita menemukan bahwa ada overheating. Maksudnya overheating itu adalah kelebihan panas. Pertama kita deteksi bahwa dari tangki reservoir radiator itu habis airnya. Setelah itu tidak lanjut dengan PT Hino, kita buka kepalanya, ternyata selang dari kabel reservoir yang kembali ke radiator itu lepas. Ada 2 selang lepas. Selangnya itu yang bikin overheating. Sementara itu, hasil pemeriksaan kondisi bus, petugas memastikan tidak ada kerusakan dan bus dinyatakan layak jalan. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang. Saudara, tabrakan beruntun yang melibatkan sebuah mobil mewah, 3 minibus dan 3 motor terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya, Senin petang. Diduga pengemudi mobil sedan panik akibat dikejar warga usai menabrak seorang pesepeda hingga tewas.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Kenjeran, Surabaya pada Senin petang. Pengendara mobil sedan Mercedes-Benz alias Mercy menabrak seorang pesepeda di Jalan Laguna, Surabaya. Usai menabrak pesepeda, mobil bernomor L1725FH yang disopiri oleh Septian Luki Wijaya, 38 tahun ini melarikan diri ke arah Jalan Kenjeran. Karena dikejar pengendara lain yang mengetahui tabrak lari itu, pelaku panik dan melarikan diri dengan mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Pelaku sempat berhenti di perempatan Jalan Kenjeran, namun warga yang mengetahuinya meminta pelaku keluar dari mobil, namun pelaku kembali tancap gas dan akhirnya menabrak seluruh kendaraan yang berada di depannya hingga sebuah mobil terjebur ke sungai. Menurut saksi mata, pelaku menabrak 3 mobil dan 3 motor, diantaranya mobil yang menyegat pelaku saat melarikan diri. Bahkan 3 motor pengendara lain juga menjadi korban. Sudah panik dia wes main babi buta sampai sepeda motor 3 di daerah sini loh. Sepeda motor 3, mobil 3. Coba ceritanya sini. Di sini ada mobil berapa yang ditabrak, Pak? Ada mobil 3. Model 3. Roda 2? Mobil 3, sepeda motor 3. Oh, 3. Kapolsek Mulyorjo, Kompol Aspul Bakti mengatakan 1 orang tewas dan beberapa orang yang luka-luka dibawa ke rumah sakit. Mengevakuasi kendaraan dan mengatur arus lalu lintas. Untuk korban-korbannya nih? Untuk korban-korban sementara sudah kita tangani, sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kalau korban meninggal luka, kalau meninggal itu kalau salah tadi 1 ya. Kalau yang lainnya nanti masih belum tahu persis berapa jumlahnya, tapi sudah dibawa ke rumah sakit. Sementara itu mobil telah dievakuasi dan pelaku yang akhirnya ditangkap diperiksa intensif di Mapolrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, mobil berpenumpang 1 keluarga di Jember ringsek setelah tertabrak kereta api di perlintasan Gudang Karang, Rambi Puji. Akibat peristiwa tersebut, 3 penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas. Detik-detik terjadinya kecelakaan sempat terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam detik-detik saat sebuah mobil ditabrak oleh kereta api di perlintasan Gudang Karang, Rambi Puji, Jember. Kerasnya benturan membuat mobil berpenumpang 3 orang terpelanting. Kereta api Pandalungan yang melaju kencang dari arah barat menabrak bagian belakang mobil. Akibatnya 3 penumpangnya yakni pengemudi bernama Lukman Haris, serta istri dan seorang anaknya yang masih berusia 5 tahun mengalami luka dan dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan yang terjadi di perlintasan berpalang pintu dan dijaga swadaya oleh warga. Namun saat kejadian tidak ada warga yang menjaga perlintasan itu lantaran ada warga setempat yang meninggal dunia. Ini mobilnya kan dari selatan mau penyeberangan, entah urut tidak melihat kalau ada rel melintas dari sebelah timur. Jadi tidak toleh-toleh kanan kirinya. Pas begitu dekat baru dia tuh ngegas. Akhirnya terdampak ya yang mobil yang di belakangnya itu. Kalau resmi dari BCKA memang tidak ada, cuma dari warga sendiri kan memang ada sebetulnya. Karena tadi itu ada warga yang meninggal, akhirnya orang tertutup, juga bengkel tertutup. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, sekaligus mengevakuasi kendaraan yang rusak setelah ditabrak kereta api. Menangani terjadinya kecelakaan yang berada di Dusun Gudang Karang, Kecamatan Rambi Puji, di mana yang terlibat kecelakaan pada siang hari ini adalah 1 unit mobil dengan nomor P1677 GI dan korban semuanya ada di Puskesmas Rambi Puji. Bersama dengan kereta api yang berada dari jalur kereta api yang arahnya dari barat menuju ke timur. Karena terlalu dekatnya tidak bisa dihindar, maka terjadi kecelakaan. Penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi mobil tidak menyadari ada kereta api yang akan melintas. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga usai melakukan penyerangan di sebuah desa di Magetan. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur bersama puluhan rekannya menggunakan motor. Warga desa Pendem, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan mengejar puluhan remaja yang baru saja menyerang dan merusak rumah milik salah seorang warga desa setempat. Sambil terus berteriak, warga meminta gerombolan bermotor untuk berhenti, namun mereka terus kabur.
Satu pemuda akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Raya Magetan menuju Parang, tepatnya di Desa Joketro, Kecamatan Parang. Pemuda itu akhirnya menjadi pelampiasan amarah warga sebelum diserahkan ke polisi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya penyerangan, namun diduga motifnya balas dendam kepada pemuda warga Desa Pendem. Kejadian peristiwa ini pukul berapa? 11 ke atas malam kan? Di mana orang tuanya kok memperbolehkan anak-anak remaja ini keluyuran keluar rumah pukul segitu, gitu kan? Oleh karena itu kita kembalikan lagi kepada para orang tua, tolong awasi betul keluarganya, anak-anaknya, kemudian pihak sekolah juga didik dengan benar. Tentunya adik-adik kita yang berpotensi untuk berprestasi tidak akan melakukan hal seperti ini. Yang melakukan hal seperti ini adalah yang memang tidak memiliki motivasi untuk berprestasi. Kita aparat keamanan terus akan memberikan himbauan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan kelompok-kelompok sosial yang lain. Namun di satu sisi kita juga punya peran fungsi penegakan hukum sehingga kejadian seperti itu akan kita tindak tegas. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap seorang pemuda yang menjadi bulan-bulanan warga untuk mengorek latar belakang penyerangan tersebut. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, sebuah truk yang mengangkut ribuan botol miras jenis arak dihentikan polisi di Situbondo. Minuman memabukkan itu diduga hendak dipasok ke sejumlah kota di Jawa Timur untuk kebutuhan perayaan Tahun Baru. Polisi menghentikan sebuah truk di Jalan WR Supratman, Situbondo, Senin dini hari karena diduga hendak memasok ribuan botol miras. Saat digeledah, polisi mendapati ratusan kardus berisi minuman keras jenis arak. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menggiring truk tersebut ke Mapolres Situbondo berikut 2 awaknya. Hasil pemeriksaan awal ada 8.000 botol miras jenis arak yang dikirim dari Bali dengan tujuan Tulungagung dan Klaten, Jawa Tengah. Untuk sopirnya dan kenetnya? Sopir dan kenetnya diambil keterangannya, dia sebatas hanya mengantar. Sudah diambil keterangannya. Dari pengakuan itu Pak, rencana mau dibawa kemana? Rencananya ke wilayah barat. Ada berapa botol miras Bapak? 92 dos yang ukuran 600 ml itu 90 dos, yang 2 dos ukuran 1500 ml. Diduga minuman keras tersebut sengaja dipasok untuk kebutuhan jelang perayaan Tahun Baru. Selain memeriksa awak truk, polisi juga memburu pemilik miras yang identitasnya telah diketahui. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, destinasi wisata Mentari Ocean View di Kabupaten Pacitan jadi favorit bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Berbatasan langsung dengan Teluk Pacitan, pengunjung bisa menikmati indahnya panorama alam berupa hutan, pantai, dan Samudra Hindia. Seperti inilah keindahan objek wisata Mentari Ocean View di Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Ocean View menjadi destinasi wisata favorit bagi para wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain memiliki udara sejuk dan segar, karena berada di lokasi pepohonan yang rimbun, wisatawan juga dimanjakan dengan hamparan pantai yang membiru. Dulunya kawasan ini merupakan hutan belantara. Tahun 2021 mulai dibangun menjadi destinasi wisata. Mentari Ocean View merupakan perpaduan wisata alam dan wisata buatan. Menariknya lagi, di tempat ini juga terdapat fasilitas jembatan kaca sepanjang 25 meter. Dari jembatan ini, kita bisa menikmati indahnya alam yang memanjakan mata, mulai dari hutan yang masih asri, pantai, dan birunya Samudra Hindia. Ini baru pertama kali atau sudah sering nggak sih? Baru pertama kali teman-teman di sini. Yang paling menarik apa Mbak? Yang paling menarik ya yang di belakang itu, yang bagian kaca itu. Kalau tiketnya dan sebagainya gimana? Untuk tiketnya Cukup murah ya? Cukup murah. Hitungan kalau buat yang luar kota juga, dari lokal juga, hitungan masih murah.
Kita harapkan dengan ikon baru Mentari Ocean View ini akan mampu meningkatkan kunjungan wisata di Pacitan Kota. Jadi kalau sekarang wisatawan itu lebih banyak ke Pacitan Barat, diharapkan dengan adanya ikon baru jembatan kaca Ocean View Pacitan ini mampu menyerap pengunjung dari luar Pacitan sebanyak-banyaknya. Penasaran dengan keindahan Mentari Ocean View? Jangan lewatkan jika berkunjung ke Pacitan untuk mampir di lokasi. Hanya dengan merogoh saku Rp10.000, kita sudah bisa menikmati wahana kaca dan alam. Dinko Suyono melaporkan dari Pacitan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.